bahwa siapapun kita ini, apakah dia itu DPP, DPW dan seterusnya, dia adalah makmum dari seorang imam. Jadi struktur besarnya dalam sebuah gerakan Islam itu, ya ada imam, ada makmum. Ana masih menemukan Ustadz kader kita itu alumni dari PTH kita. Bujangan, dia itu energik, ditempatkan di tengah hutan. Di tengah gunung batu dia tinggal di situ. Sendiri, Pak, sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiillah, amma ba'd. Alhamdulillah, Masya Allah, ini pagi ini kita kedatangan tamu spesial ini, Ustaz ya. Kita sebut spesial karena ya, narasumber kita ini awalnya adalah santri di Gunung Tembak ini, merasakan seperti apa pengkaderan termasuk mendapati almarhum Ustaz Abdullah Said, Ustaz ya. Ya, dapat sedikit lah. Kemudian didikan para senior, dan atas takdir Allah, izin Allah, kemudian beliau hari ini diamanahi sebagai Ketua Departemen Pengkaderan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah untuk periode yang kedua. Kita menarik ini untuk bisa mendapatkan bocoran ini, Ustaz ya. Bocoran soal seperti apa kira-kira wujud pengkaderan itu ya di masa dulu, ya meskipun tadi dikatakan sedikit, dan kemudian hari ini ya orang-orang menyebutnya sebagai generasi milenial. Yang pertama mungkin Ustaz bisa dicerita nama lengkap ya, atau ada hal yang menarik mungkin yang mau disampaikan dulu. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, alhamdulillah, semua ini berjalan sangat alami ya. Tidak secara khusus kami datang ini untuk berdialog seperti ini, tapi memang begitulah yang kita yakini, bahwa ya dalam kajian tauhid ya, keyakinan kita itu ya semua orang boleh saja berkeinginan, ana wa antum dan siapapun juga. Tapi kita yakini bahwa ya wallahu yaf'alu ma yurid. Itu mungkin dulu dikuatkan ya sebagai asas dalam Islam ini. Kita yakin seperti itu. Dan kita tentu optimis bahwa apapun yang kita lakukan dengan niat atas dasar keimanan itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, termasuk apa yang kita lakukan pada kesempatan ini, insyaallah. Allahumma amin. Ya, terkait mungkin dimaksud tadi itu berkaitan sedikit soal ta'aruf ya, siapa nama apa. Ya, nama saya sih Muhammad Saleh gitu ya. Ya, nama orang tua Utsman. Ya, biasa juga saya sebut lengkap ya, Muhammad Saleh ibnu Utsman gitu ya. Tadi sudah disampaikan ya, saya di sini santri ya, di Gunung Tembak ini. Ya, santri tahulah ya, bagaimana sih kondisinya. Kita ini bukan juga santri yang terbaik ya. Bahkan saya ingat waktu kuliah dulu, waktu sekolah dulu itu, ya Ustadz Masykur itu kan selalu lebih di atas nilainya daripada saya. Tidak pernah saya ingat itu nilai saya lebih di atas daripada Ustadz Masykur. Dan Masya Allah, alhamdulillah. Ala kulli hal. Nah, ya kalaupun tadi disebut-sebut
eh, diberi amanah di Departemen Pengkaderan hari ini masuk periode kedua ya. Ya itu kan kita di lembaga ini ya, hal seperti ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan gitu ya. Bahkan di sisi lain sebenarnya ya saya mau bilang itu ngeri-ngeri sedap ya, tapi itu tidak terlalu tren istilah itu di kita ya. Apalah mungkin, tapi itulah saya maksud ya. Sebenarnya yang menarik itu kalau bicara strata atau posisi di lembaga kita ya. Ya sebenarnya yang inti dalam sebuah gerakan itu kan adanya seorang pemimpin, imam dan makmum. Inilah struktur asli sebenarnya. Ya. Adapun yang lain itu dibuat ya untuk melengkapi persyaratan-persyaratan formal ya, di negara ini. Tapi yang saya mau katakan bahwa siapapun kita ini, apakah dia itu DPP, DPW dan seterusnya, dia adalah makmum dari seorang imam. Jadi struktur besarnya dalam sebuah gerakan Islam itu ya ada imam, ada makmum. Ya, Ustadz sebagai direktur kan Ustadz ya sekarang ya. Ya. Iya dalam hal itu, tapi dalam waktu yang bersamaan sebenarnya yang lebih substansi itu adalah kita adalah makmum dari seorang imam yang kita yakini sebagai struktur utama dalam gerakan dakwah dan tarbiyah ini. Tadi kita mau diskusi soal dakwah ini yang menarik gitu ya. Jadi mungkin itu dulu lah deh. Silakan Pak Ustaz. Jadi bisa dibilang pengkaderan ini tidak ada habisnya gitu Ustaz ya. Artinya harta yang sudah dapat amanah sekalipun itu juga bentuk pengkaderan atau bagaimana Ustaz? Iya, jadi subhanallah, menarik itu tadi kata bahwa pengkaderan tidak ada habisnya. Ya. Ya memang manusia ini kan secara fitrah pelupa gitu ya, khilaf, ditambah lagi memang ada syaitan yang dalam waktu yang bersamaan turunnya ke bumi juga itu sudah ada. Iya. Saya kira begitu sudah sangat mafhum bagaimana ulasan ayat-ayat yang bercerita tentang upaya syaitan menyesatkan manusia, kemudian tabiat manusia sendiri itu yang penuh kelemahan, lupa dan sebagainya, khilaf. Semua ini ya menjadi asbab utama. Pengkaderan itu tidak boleh berhenti, pencerahan itu tidak boleh berhenti, transformasi nilai itu tidak boleh, harus jalan terus, ya harus hidup terus gitu ya. Karena manusia ketika tidak ada di ruang lingkup itu, ya jadi rusak. Selain dia memang fitrahnya pelupa dan seterusnya, tambah pula ada syaitan yang senantiasa bekerja. Ya, syaitan ini lagi juga ada pembagian garis besarnya syaitinil jin, syaitinil ins. Ada yang nampak secara lahiriah, ada yang tidak nampak. Nah, sehingga ketika tidak ada ruang untuk istilah tadi itu untuk mentarbiyah, untuk mengkader, betapa banyaknya manusia yang akan rusak ini. Dan Quran juga sudah menggunakan istilah itu sedikit bagi orang yang selamat. Qalilan ma tashkurun wa qalilun min ibadiyasy syakur. Nah, jadi begitulah fakta. Jadi bahasa tadi, istilah tadi itu pengkaderan itu memang harus jalan terus ya, memang harus iya. Tambah lagi memang ada perbedaan masa risalah tauhid ini ya. Allah menurunkan kepada para nabi, awalnya dari nabi, kemudian berakhir di masa kenabiannya, dilanjutkan lagi nabi lain, diutus lagi nabi lain dan seterusnya.
Nah, sampai ke Rasulullah SAW, itu ditutup sudah fase itu. Nabi dan Rasul berakhir sampai Rasulullah SAW. Itu berarti bahwa ini akan dilanjutkan oleh manusia biasa. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya mutlaklah itu namanya transformasi, pengkaderan, pembinaan dan seterusnya. Ya, jadi dan itu menjadi kewajiban gitu ya. Kewajiban bagi setiap muslim gitu ya, melakukan transformasi atau mengkader gitu ya. Ya. Ya ini menarik ya diskusinya soal pengkaderan, karena ternyata dia menjadi, bisa dibilang menjadi kebutuhan ya, dengan kondisi yang ada di sekitar manusia. Kita kembali nih Ustaz, terkait dengan di lembaga Hidayatullah atau secara khusus di pesantren Hidayatullah. Itu berarti masing-masing punya jenjang pengkaderan begitu saja, bisa dibilang seperti itu. Kemudian apakah Ustadz melihat ada sesuatu yang berubah saat ini dengan pengkaderan di zaman para orang tua dahulu dengan generasi hari ini ya? Karena ya namanya juga zamannya berubah ya. Apakah pengkaderan tetap sama atau seperti apa, Ustaz? Iya, jadi mungkin sebelum itu dulu ya. Ya. Orang-orang sebelum kita itu sudah muncul para murabbi-murabbi yang senantiasa melakukan pengkaderan sejak masa Nabi dan seterusnya kepada kita gitu ya. Nah, tentu kalau mau dirunut ya, dari Rasulullah SAW, kemudian sahabat radhiyallahu alaihim, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, lahirlah semua murabbi-murabbi terus ya, mujahid-mujahid yang mencetak terus generasi pelanjut dan sampai kita hari ini. Nah, kita mungkin arah pertanyaan tadi itu lebih spesifik kepada bagaimana perkembangan pola pengkaderan di Hidayatullah gitu, mungkin begitu ya. Di kader di masa awal, katakanlah di generasi perintis Sabiqun Awwalun yang langsung dari Ustaz Abdullah Said, Kiai Haji Abdullah Said rahimahullahu taala ya. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya dan sampai sekarang ini. Ada hal yang sangat menarik dari sistem pengkaderan yang sudah paten ya oleh Ustaz Abdullah Said, berijtihad untuk menetapkan sebagai sebuah pola tarbiyah dan dakwah yang berdasarkan tertib nuzul ya, atau konsep tarbiyah dan dakwah ala minhajin nubuwah yang dimulai dari surah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir dan Al-Fatihah. Nah, secara konsep subhanallah ini betul-betul sesuatu yang sudah utuh gitu ya, satu kesatuan, dan itu menjadi warisan. Ya. Ini kita mau menuju kepada menjawab pertanyaan tadi itu, apa perbedaan kader awal dengan sekarang gitu kan? Ya, kan harus diurai dari sini dulu nih ya. Siap. Jadi yang saya mau katakan persamaannya dulu nih. Ya. Ya. Ada persamaan, ada perbedaan. Ada perbedaan gitu ya. Jadi sampai hari ini alhamdulillah utuh itu kita terima gitu ya. Konsep itu. Dan konsep ini ada wahyu dan dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini keunggulan konsep pola tarbiyah dan dakwah ini. Kita tidak akan ragu untuk terjadi perubahan-perubahan secara substansi gitu ya. Nah,
terasa kita lihat ya, bagaimana nampak kita lihat ya, bagaimana spirit dan semangat juang yang dimiliki oleh generasi awal ya. Masya Allah, subhanallahilazim. Begitu ada instruksi untuk berangkat ke tempat tugas misalnya, tanpa pikir macam-macam gitu ya, itu berangkat Pak. Maksudnya tanpa pikir macam-macam, tidak mempertimbangkan fasilitas apa dan sebagainya, bagaimana di sana, tidak ada. Ya. Langsung berangkat gitu ya. Ini dulu begitu ya. Terus bagaimana dengan sekarang ya? Saya mau katakan sekarang juga masih begitu Pak. Masya Allah. Sekarang juga tetap masih begitu, berangkat juga Pak. Ya. Berangkat Pak. Menarik ini. Berangkat Pak. Ya. Adapun yang jadi saya mau kan ada pertanyaan gitu ya, sekaligus mungkin dia itu ingin kejelasan lah. Yeah. Cuma waktu itu kan tidak momennya untuk saya menanggapi ya, bahwa kenapa dulu begini dan sekarang begini. Sebenarnya konotasinya dia maksud itu terjadi perbedaan. Saya katakan sebenarnya analisanya yang tidak pas ini. Yeah. Saya tidak melihat ada perbedaan. Yeah. Secara substansi. Nggak ada. Yang berbeda itu adalah ya kondisi yang hal-hal yang bersifat zahir. Ya, misalnya dulu itu kader ditugaskan, mungkin fasilitas kurang. Sekarang ini berangkat juga, tapi karena dulu memang tidak ada pesawat, tidak naik pesawat. Sekarang naik pesawat. Nah, paling hal seperti itu perbedaannya. Tapi substansi gerakan tarbiyah dan dakwah, Masya Allah Ana masih menemukan Ustadz kader kita itu alumni dari PTH kita. Bujangan, dia itu energik, ditempatkan di tengah hutan. Itu di kampungnya Ustadz itu loh. Itu ada di Pangkep itu namanya Baluci Pak. Di tengah gunung batu dia tinggal di situ. Sendiri Pak, sendiri. Ana sempat datang ke. Ini bicara kader. Ini menjawab pertanyaan. Kader hari ini nih. Hari ini nih. Bodoh ditugaskan sekarang ada juga gitu ya. Ya gitu ya. Bahwa ada orang yang juga ya mungkin diberi amanah terus itu ada faktor X, ada faktor lain, ada. Tapi itu oknum yang sangat tidak mewakili, tidak bisa digeneralisir bahwa begitu parahnya ini. Enggak. Saya sangat optimis ya melihat belum lagi kita bicara bagaimana kader-kader kita yang ada di ujung Nusantara ini Pak, seperti di Mentawai, di Pulau Nias. Saya waktu berkunjung ke Mentawai Pak, subhanallah. Teman-teman di sini hidup masih ada itu Pak spirit. Iya. Dan saya optimis untuk akan selalu ada. Karena ini sumber spiritnya bukan buatan manusia. Sumber spiritnya ini adalah sumber dari yang maha hidup, hayyul la yamut. Masya Allah. Maka efek dari kekuatan spiritnya ini tidak akan pernah padam ini. Tidak akan pernah. Apapun situasinya. Karena memang ya itulah mungkin ya. Jadi nanti saya terjebak bicara panjang bagaimana kalau kita urai ini kan materi marhala ula jadinya nih. Bagaimana konten nilai-nilai surah Al-Alaq, surah Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Memang menarik Pak. Subhanallahilazim. Ya, jadi begitu Pak Ustaz, Masya Allah. Jadi bisa dibilang ruh pengkaderan ada. Masya Allah. Dan tetap berjalan Ustaz ya? Insya Allah tetap berjalan Pak. Ya, tetap berjalan. Kalau kita mau bilang kader dulu dengan kader sekarang sama. Tidak ada perbedaan secara substansi. Ya. Buktinya penugasan masih berlangsung. Hidayatullah masih berkembang. Ya. Hari ini seluruh bidang-bidang yang ada itu Pak, tidak ada yang muncul kecuali ada perkembangan, ada kemajuan dan seterusnya. Masya Allah.
Nggak usah jauh-jauh dah, Ustadz itu sendiri yang berada di luar lingkup PTH. Waktu Ustadz pertama kali menangani PTH itu berapa? Sekarang berapa? Waktu Ustadz pertama kali menangani PTH berapa mahasiswanya? Sekarang berapa gitu? Jadi, dan sudah berapa alumni yang Ustadz cetak? Itu kan ada kemajuan. Ada kemajuan. Itu dan itu terserap. Ya. Malah subhanallah, ya, takut terus ya kalau dicerita semua ini. Ya ini menarik ya. Jadi prinsipnya sama, terus perjalanan juga sama. Kemudian mungkin yang berbeda berarti di sisi polanya atau bentuknya gitu ya. Iya, jadi yang berbeda sebenarnya lebih pada aspek-aspek ya, katakanlah dulu misalnya ya, bentuk sentuhan awal kader itu misalnya konkret aja lah di Gunung Tembak ya. Ketika baru datang langsung di TC gitu ya. Bentuknya itu kerja 40 hari. Kemudian kalau dari cabang itu kalau tidak salah 20 hari ya. Karena sudah ceritanya sudah 20 hari di daerah, terus di sini tinggal 20 hari kalau dari cabang. Tapi kalau bukan dari cabang itu 40 hari. Saya termasuk ikut TC 40 hari itu. Kemudian di sanalah di taruh awal lah dia diperkenalkan Hidayatullah bagaimana dan seterusnya, pagi siang sore itu didoktrin ya. Nah, dulu polanya kayak gitu tuh ya. Sekarang tidak persis demikian, meskipun ada usulan dan itu sudah diputuskan juga bahwa akan diangkat kembali itu sistem atau pola pengkaderan TC 40 hari itu, cuma mungkin kemasannya tidak persis seperti dulu dalam bentuk semuanya kerja lapangan. Ada ide dari murabbi kita ya, waktu itu di majelis murabbi dibahas. Kalau orang itu misalnya begini, ceritanya kan pengkaderan itu proses pembentukan ya, jati diri yang mau dibangun gitu ya, karakter. Kalau orang itu petani, kerjanya memang menjangkul tiap hari, terus di TC 40 hari dengan kerja kayak gitu, itu bukan pengkaderan. Itu hal yang biasa aja gitu ya. Dan mungkin saya termasuk yang kayak gitu tuh. Memang dulu di rumah itu sama orang tua sudah hari-harinya kerja gitu ya, biasa aja. Dan mungkin itu juga membuat saya bertahan. Ya. Tapi kalau dia itu misalnya petani, mestinya itu TC-nya itu jangan itu. Mungkin disuruh nulis gitu kata murabbi kita itu. Ya. Kalau Ustadz kan akhirnya menulis, keahliannya di situ tuh. TC-nya yang kayak Ustadz itu bukan menulis lagi, yang lain gitu. Supaya memang ada terasa, intinya diberi sebuah tantangan, tapi tentu didampingi, diedukasi, dibangun, diyakinkan, diarahkan sehingga jadi gitu. Bukan dikasih sendirian kau kerja, kalau mau lari-lari lah, kalau enggak mau jatuh sendirilah, bukan begitu. Ya, jadi makanya pengkaderan itu kan identik dengan ya, bicara kader mesti ada murabbi yang mendampinginya. Tahu persis ini lagi oleng ini. Ya, maka ibarat dokter yang memberi obat harus tahu dosisnya gitu loh. Jadi ini dikasih dosis berapa ini? Dosis 1, oke. Bisa ini. Jangan masih baru langsung dikasih dosis tinggi. Ya, kader baru langsung dikasih doktrin yang berat-berat ya, bisa langsung lari. Nah, itu juga harus cerdas mengelola gitu ya. Ya. Nah, paling ya itu yang perbedaan seperti itu ya. Sekarang ini mungkin kader baru datang langsung disuruh ngajar gitu ya. Ya. Kemudian ya memang perlu sih ditambah bobot istilah kamu dikatakan beban latihannya itu lebih berat sehingga kualitas ini bisa lebih naik ya, lebih naik lagi gitu ya.
Tapi bahwa pengkaderan dulu dengan sekarang itu tidak bisa dikatakan ya ada perbedaan yang kayak apa gitu, enggak. Ya paling perbedaannya itu soal itu tadi Kemasannya ya. kemasannya aja, kemasannya Bentuknya. gitu ya, bentuknya. Ya. Ya itu saya kira. Ya. Sepertinya Ustadz mau bilang semua orang bisa jadi kader. Begitu. Iya, itu tadi saya kesulitan menemukan narasi itu, tapi sebenarnya itu yang Ya. Artinya semua orang bisa dan berpotensi menjadi kader. ya. Kemudian sekarang pertanyaannya, Ustadz, apa bedanya jadi kader dakwah atau jadi pejuang dengan tidak? Kan bisa saja ya, ngapain ya saya jadi kader? Saya kan mau sekolah aja, gitu. Santri. Iya. Saya kesini mau nyantri aja, kok disuruh jadi kader. Kira-kira itu apa jawabannya, Ustadz? Artinya kenapa saya mesti jadi kader? Siapapun yang datang itu harus dipandang sebagai sosok yang ditakdirkan oleh Allah untuk mendapat hidayah ya. Ya. Dan qadarullah lembaga kita juga ini bernama Hidayatullah. Ya. Ya. Alhamdulillah.